Fianli, mahasiswi branding Prasetya Mulia angkatan 2017. Nah, tahun ini aku berkesempatan untuk ikut study abroad di National Taiwan University. Kali ini aku mau berbagi pengalaman study abroad nih. Tapi aku nggak sendirian, aku bersama teman-temanku yang lain. Hai guys! Hai. Halo. Oke, jadi kenalin diri dulu dong kalian. Aku Cecil. Tahun ini aku berkesempatan ke University of New South Wales di Sydney. Halo semuanya, nama aku Nadia. Jadi tahun ini aku sama kayak Vivian, kita berdua pergi ke NTU di Taiwan. Hai semua, kalau aku Vivian dan aku tahun ini sempat ke University of Sheffield di UK. Wow, kayaknya seru banget nih pengalamannya. Sebelumnya aku penasaran dulu guys, kalian motivasi untuk ikut study abroad ini apa sih? Mulai dari Cecil dulu coba. Kalau aku karena sempet ke Sydney dan sempat ngeliat langsung universitasnya kayak gimana dan ngeliat dari pengalaman kakak kelas kita juga sih yang udah study abroad ke sana. Kalau yang lainnya gimana? Kalau aku sendiri, aku punya mentor atau lodestar yang udah pergi ke Taiwan dan aku ngeliat dia kayak seru banget di sana. Dan kedua, kan Mandarin penting banget ya sekarang, jadi makanya aku pilih yang NTU. Coba Vivian gimana? Kan kita pergi sama nih. Kalau lu sama nggak motivasinya? Oh, kalau gue sih karena gue kan emang bisa Mandarin. Jadi kalau menurut gue kalau ke Taiwan sih kayaknya lumayan seru ya. Karena jadi kayak nggak susah gitu untuk komunikasi. Terus jadi penasaran, sana kan kayak shoppingnya atau makanannya tuh kayak terkenal dan enak-enak gitu kan. Jadi gitu deh mau coba. Kalau Vivian gimana? Oh, kalau aku sih dari dulu kan emang selalu pengen sekolah di luar negeri. Terus Prasmul kemarin ada yang study abroad dan kebetulan mereka juga buka di UK. Nah, di UK kan jauh ya, terus culture beda, semua beda, jadi pengen banget nyobain selagi ada kesempatannya. Hmm. Terus kalian kalau milih univ itu selain karena environment-nya ada persyaratan khusus nggak sih kenapa milihnya universitas itu? Kalau gue jujur lebih gara-gara lokasinya karena nggak pengen ke negara yang Asia banget karena kita udah di Asia juga. Tapi kalau terlalu jauh misalnya ke UK juga kayaknya kurang. Jadi yang di tengah-tengah di Sydney gitu. Kalau yang lain? Oke, kalau gue pribadi sih kenapa gue pilih NTU soalnya gue ngelihat kalau kampusnya tuh gede banget dan itu juga kayak UI-nya Taiwan. Jadi gue penasaran karena di sana juga punya fakultas yang sangat banyak dan kita bisa ngambil mata kuliah di fakultas lain yang beda banget sama mata kuliah branding. Nah, kalau aku sih karena UK ya emang jauh ya kan dan culture-nya beda, terus pas aku search juga di sana kita bisa ada dorm sendiri ada dorm sendiri, terus juga apa ya, student society-nya juga beda banget sama Prasmul dan dia kan fakultasnya banyak, jadi menurutku ya pasti overall environment experience yang kita dapat bakal beda banget sama yang kita ada di Prasmul. Oh, kalau aku milih NTU juga karena itu sih sebelumnya ada cutting yang masuk NTU juga dan katanya sih sana seru banget environment-nya dan jadi penasaran gitu deh. Oh, terus sebelum ikut study abroad sebenarnya kalian perlu siapin apa aja sih? IELTS ya kayaknya. Kalau dari aku kemarin NTU butuh IELTS overall band 6 ya, Nat. Iya, kita band 6 deh untuk setiap bagiannya. Kalau untuk Kalau Sheffield dan UNSW gimana? kalau UNSW sih kalau nggak salah 7,5 deh. Kalau Sheffield kalau nggak salah sih 6,5. Terus juga ada minimal IP-nya ya kalau nggak salah. Oh iya bener, minimal IPA juga. Sama ada persyaratan apa lagi ya? Sama paling kita perlu IELTS, kita perlu bawa transkrip nilai, kita perlu ngelakuin interview juga untuk tahu kita cocok atau enggak. Oh apa namanya, motivation letter Oh nggak iya, sih? motivation letter. Itu juga. Iya. Wah, terus kalau pas ikut study abroad kemarin, ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa kalian lupain yang beneran mas banget kenapa harus study abroad? Cecil Eh, dulu kali. apa? Enggak. Nadia, Nadia aja dulu, Nadia. Coba ya. Mungkin waktu di Taiwan menurut gue pengalaman yang paling gak bisa gue lupain itu karena di sana kita ada satu mata kuliah namanya itu strategic management dan itu dikelompokin sama, jadi sengaja gara-gara dosennya tahu kita baik orang Indo di kelasnya, mereka sengaja kelompokin sama orang-orang luar. Jadi kebetulan gue sama Vian ini kebetulan banget kita masuk di kelompok yang sama juga
dan dalam kelompok itu kita digrupin sama orang-orang foreigner kayak dari Finland, dari Jerman, dan juga dari Czech Republic dan dari Thailand juga. Jadi menurut gue itu satu kayak opportunity untuk benar-benar bisa kenal sama foreigners, dan actually gue jadinya became good friends with one of the girl dari my team. Paling itu sih. Oh, gue inget karena gue ikut matkul itu juga kan, kan kita sekelompok. Pas itu sih gue seingat gue itu mata kuliah S2, tapi kita kebetulan banget kita bisa ambil. Terus habis benar. itu iya di mata kuliah itu banyak banget prakteknya dan kita beneran discuss with people from other country dan beneran belajar di proses itu. Terus kalau menurut Vivin gimana? Kalau aku sih ya iya, dari segi lifestyle-nya beda, dan di sekolahnya itu kalau aku sih kebetulan semua kelasku itu benar-benar aku sendiri yang Indo. Kayak aku jarang banget ketemu orang Indo di Sheffield sendiri. Jadi ya otomatis interaksinya itu semua sama orang-orang di luar negeri ya, ada orang UK, orang Taiwan, Hong Kong, Cina, Korea gitu. Jadi experience-nya beda banget. Kalau gue sih lebih gimana ya, pelajarannya yang pertama beda karena mungkin orang-orang di negara maju cara pikirnya juga beda, lebih advance. Jadi ngerasa awalnya nggak bisa keep up, cuma lama-lama oh ya udah adjusting juga. Terus selain itu bisa lebih appreciate nature kalau misalnya di luar, karena di luar emang bagus banget kayak grass yang ada di luar tuh beneran bisa dipakai buat duduk-duduk, dan kita jadi appreciate little things lebih gitu. Apalagi di Sydney tuh banyak pantai, jadi kayak fun aja sih di sana. Iya benar, dan pas aku pergi kan juga lagi winter ya, jadi ya kapan lagi bisa experience winter gitu. Terus dosen-dosennya cara ngajarnya juga beda sama Prasu, karena mereka culture-nya orang-orang Eropa kali ya. Gitu. Tapi Vi, aku jadi penasaran nih, kamu gimana sih adaptasinya pas di sana? Nah, kalau aku sih untungnya si Sheffield dia ada ngasih kayak periode-periode orientasi khusus buat anak-anak study abroad. Jadi kayak seminggu sebelum start of the school, anak-anak study abroad dikumpulin dulu, terus dia ada games sih, ada games, ada dinner bareng gitu, terus ya sesi-sesi perkenalan satu sama lain. Jadi ya ada warming up-nya gitu dulu. Jadi udah sebelum school start udah langsung ada temennya gitu dulu. Gimana, Nat? Oh ya, tadi mau nambahin, wartawan itu tapi sayangnya Vivian nggak ambil kelas ini, jadi cuma gue ambil sama beberapa teman lain. Jadi kenapa gue suka banget, soalnya kita bisa pilih kelas yang benar-benar kayak lu nggak akan kepikiran kalau kelas itu ada. Contohnya ada teman luar gue yang ngambil kelas mengenai happiness, dan ternyata di kelas itu mereka tuh yoga. Ada juga cara kayak gara-gara nih happiness mereka dikasih tumbuhan kecil, mereka harus rawat. Terus kelas yang gue ambil personal itu ada yang namanya Taiwan, kalau nggak salah kayak Taiwan Society and kayak Culture gitu. Tapi ini jadi bahasa soal kayak feminism dan juga soal kayak queer people, karena di Taiwan udah legal. Jadi ini salah satu cara untuk yang mendapatkan perspektif yang susah banget dapetin di negara kita. Jadi tuh bagus sih untuk menambah kayak knowledge lo dan juga how to see things from like a different perspective. Ya, kalau boleh nambahin, di UNSW juga ada satu elektif yang gue ambil, namanya Creating Social Change. Jadi kayak kita tuh bisa bring greater good apa sih buat society, gimana caranya hidup lebih sustainable, dan ide-idenya tuh nggak cuma buat orang sekitar kita doang, tapi juga mungkin orang yang jauh sana di India apa di mana gitu. Cara adaptasi sustainable living goals yang ada dari UN, dan kayak itu super duper menarik banget dan membuka kayak kita tuh harus bantu banyak orang gitu. Keren sih. Setuju. Yeah, sounds so cool. Bener, seru banget. Iya, seru banget. Gue jadi inget gue udah ambil satu matkul di Taiwan. Pas itu namanya International Companions for Learning. Di situ kita jadi kayak volunteer buat anak-anak yang ada di sekolah-sekolah yang di Taiwan. Terus kita jadi volunteering ngajar mereka tentang culture dari Indonesia sendiri. Dan habis dari masa service kita dapat itu loh, Certificate of Volunteer dari Ministry of Education Taiwan. Jadi kayak bener asik banget deh. Iya, terus kita kayak ada nge-trip ke, misalnya kalau sekolahnya ada di pulau di luar Taipei, di kota lain gitu, kita beneran nge-trip, ada yang naik pesawat, atau nggak kita naik bis buat ke sekolah itu. Jadi kayak bener seru banget. Iya. Seru banget. Iya. Oh ya, aku mau nemuin juga kalau di Sheffield juga society-nya dulu ada kayak hampir ratusan. Terus di student
society-nya itu kita bisa beli tiket sendiri khusus buat nonton film atau kayak nonton hoki atau nonton soccer gitu. Terus juga selalu ada kesempatan untuk volunteer apapun, mau pets, mau animals, mau orang-orang tua. Terus juga pokoknya di environment-nya itu selalu ada event going on, kayak ada free pizza day, free donuts day, apapun itulah. Jadi seru banget. Fascinating banget ya di UK. Iya. Iya. Iya, It's a it's good a good experience. experience. Terus Iya. proses perkuliahannya gimana? Kuliahnya beda banget gak sih sama Prasmul? Kalau boleh jawab duluan sih beda banget, nggak terlalu, karena di Prasmul juga bobotnya lumayan berat ya kalau menurut gue. Tapi di sana tuh ketika tugas individu pace-nya beda, kayak mereka lebih cepet gitu. Terus kalau misalnya group work juga, ini kan kita sama orang-orang yang mungkin mikirnya lebih forward, terus kadang jadi ngerasa down sendiri karena kok kayak nggak bisa secepat itu ya mikirnya sama mereka gitu. Jadi kayak proses belajarnya sih sebenarnya bisa keep up, cuma ya adjustingnya agak susah aja sih kalau gue. Kalau yang lain? Kalau dari experience-ku sih, kebetulan kan aku ambilnya School of Management. Jadi kebetulan School of Management itu tugasnya itu selalu kelompok. Nah, kalau jurusan lain tuh pasti selalu SI individual. Nah, kalau manajemen tuh kelompok. Dan kalau aku bisa kasih tips sih ya, mending karena udah pernah sekelompok dengan orang Eropa dan orang Asia. Kalau orang Asia itu mereka lebih considerate sama sesama membersnya. Jadi mereka bakal kayak ngasih guide dulu atau ngasih ya kita harus gini-gini. Sedangkan kalau orang Eropa ya mereka lebih they do their own thing dan mereka lebih ke mengharap kamu ya do your own thing gitu. Jadi ya tergantung sih kelompoknya dengan orang-orang seperti apa. Lebih individualis nggak sih kalau orang Eropa? Iya. Setuju. Gimana Nat? Kalau di Taiwan proses perkuliahan kemarin kita gimana? Nah, kalau satu kelompok yang tadi gue bilang itu di kelas Stratman, itu kan kita sama orang Eropa juga ya, sama orang Czech, Jerman, sama Finland. Nah, benar banget kalau kata Vivian, jadi di tim kita kan juga ada orang Thailand, namanya si M. Nah, memang benar kalau orang Asia itu mereka tuh lebih considerate. Jadi dia tuh kayak selalu pengen ngebantuin kita, kayak selalu pengen meeting dan selalu pengen kayak bantuin kita pokoknya dalam banyak banget hal. Tapi kalau misalnya untuk yang European itu mereka lebih kayak what can I do for you, jadi dia pengen kita assign a job for them, misal kayak oke, lu bikin bagian ini ya, udah gitu aja. Jadi biasanya mereka lebih ya bener sih lebih individualis dan lebih kayak nggak gitu peduli banget sama hasil dari tugasnya nanti gitu. Oh, soalnya aku dengar katanya nilai dari study abroad mereka itu nggak masuk ke nilai di home university mereka. Jadi mereka lebih ke enjoy of the study abroad-nya gitu, iya. Oke. Terus gimana sih kalian pas di university sana itu jurusannya apa? Harus sama nggak sih jurusannya? Oke, bisa dari gue. Aku Gue ya. Jadi kalau misalnya di sini sih di Taiwan bukannya perlu banget sama jurusan, cuma pastikan kalau cari mata kuliah yang bisa ditransfer di Prasmul, karena gue sendiri nggak semuanya branding banget yang gue transfer. Kayak misalnya contohnya kelas yang feminism itu kan nggak ada hubungannya sama branding, atau gue juga ada ambil kelas Mandarin, itu juga masuk ke elektif, tapi kan dua-duanya nggak ada hubungannya sama branding. Kalau yang lain gimana? Misalnya kalau di Aussie, kurang lebih sama juga sih. Kalau misalnya mau milih mata kuliah, pilih yang bisa ditransfer, dan kalau bisa ya yang sesuai sama kemampuan gitu. Terus kalau elektif di luar sana banyak yang menarik, jadi kayak kita bisa explore juga apa yang kita mau lewat study abroad. Jadi itu pretty helpful sih gitu. Oh, Vivian? Kalau aku sendiri sih di minggu pertama sempat ngambil yang dari jurusan sosiologi ya. Nah, tapi dari experience-ku sendiri sosiologi itu agak susah di keep up. Gimana ya, karena aku kan dari branding dan aku ngambil sosiologinya udah di semester sosiologi mereka semester 5 gitu. Jadi udah advance. Nah, otakku sendiri kayak nggak bisa catch up. Jadi ya udah aku di minggu kedua aku ganti. Saya masih ada kesempatannya kan. Jadi aku ganti. Nah, tapi di satu minggu sosiologi itu aku jadi bisa ngelihat
Oh, jadi kalau di sana itu benar-benar suasana belajar itu beda banget dibanding sekolah manajemen. Manajemen itu masih mirip di Prasmul. Nah, sosiologi itu bener beda. Cara mereka ngajarnya, cara interaksinya itu beda. Jadi ya experience baru lagi sih. Oh, keren banget. Terus gimana nih kalian pas di sana ada ujian nggak? Ada dong. Ada sih ujian mah pasti ya. Mm-mm. Ujiannya kayak Dan gimana kalau bandingin sama Prasmul? Karena terakhir belajarnya juga online, jadi lebih ke matkul yang gue ambil kan ada 3. Terus satu bentuknya project, satu paper, satu lagi lupa apa, tapi yang project dan paper tuh lebih ke kayak ngumpulin video compile bareng, kalau enggak tes langsung gitu. Tes yang kayak multiple choices, terus nanti lo tinggal jawab waktunya berapa, kurang lebih mirip-mirip sih. Jadi kayak ya udah nggak masalah. Kalau di UK sama NTU gimana? Kalau di UK sih aku kebetulan di 2 matkul yang aku ambil itu nggak ada tesnya sih. Jadi cuman group project dan group assignment, udah gitu doang. Sama hampir mirip. Kalau di NTU juga kebanyakan itu kita cuma presentasi, nggak ada buat paper. Dan untuk ujian yang tertulis tuh cuma ada Mandarin sama satu elektif lagi yang gue ambil. Karena kebetulan Taiwan coronanya nggak terlalu parah waktu itu, jadi kita masih bisa datang ke kampus untuk ngelakuin ujian offline. Wah, seru. Dengar dari jawaban kalian jadi pengen banget nih aku ke Sheffield dan UNSW juga selain dari NTU. Iya, seru banget ya. Tapi NTU juga seru banget waktu itu. Kayak banyak jalan-jalan baik banget. Dan kebetulan kan nggak terkena corona ya apa itu. Iya. Iya, jadi kita cukup free untuk bener-bener kelana ya di Taiwan. Jadi guys, Prasmul gimana sih pas ngebantuin kalian untuk ikutin study abroad? Susah nggak sih prosesnya? Kalau Prasmul sih ada Kak Thomas ya kalau nggak salah namanya. Oh iya, yang dari dia- International Affairs ya. Iya. Nah, Terus kayak dia ngebantu banget sih buat kirim-kirim data, terus kayak transkrip nilai setelah kita selesai. Terus abis itu dia juga yang compile filenya, jadi kayak kita tinggal kasih filenya ke dia, terus nanti diproses, kita dipanggil interview, dan dia yang bantu keberlangsungan. Nanti kalau misalnya untuk visa juga akan ada orang dari visa apa ya namanya, pokoknya waktu itu di approach sama orang visa yang ngebantu kita gitu. Kalian gimana? Sama kan? Sama aja ya nggak sih? mirip sih, Proses kita benar-benar. sama sih, iya cuma Hmm. requirements kayak data-data tersendiri yang beda ya. sama paling mau gue tambahin, kita kan ada ini kan, satu dosen yang kayak naungin kita, yang kayak untuk bantuin kita emotionally support us. Kayak waktu itu sempat Bu Galih yang nanganin kita untuk bantuin kayak misalnya, iya, kalau jadi kayak misalnya kita struggling di sana, misalnya ada masalah apa, kita boleh ngobrol ke dosennya untuk kayak mungkin bantuin kita untuk get through our experience di luar negeri. Iya. Oke. Itu Terus cukup paling membantu sih. kayak kemarin pas kan corona, terus kalau misalnya mau pulang atau gimana, kita tuh sebenarnya harus izin dulu ke Prasmul, tapi dari mereka juga dibantuin kayak enaknya kapan, enaknya gimana, kita lebih baik ngapain gitu. Jadi kurang lebih kayak konsultasi juga kali ya. Iya, benar. Jadi nggak sepenuhnya sendiri gitu. Oh, gue juga ingat pas kita sudah sampai di universitas yang di sana, terus kita juga sempat di-chat sama orang-orang dari Prasmul, dosen-dosennya, iya nanya gimana kabar kita, dan kita nggak hanya ditinggal lepas gitu aja, gitu. Benar. Tapi menurutku mostly juga perlu proaktif sih. Saya kan dari Prasmul ya dibantu dengan hal-hal seperti dokumen-dokumennya, tapi ya apply visa, cara apply visanya itu semua juga ya harus cari tahu sendiri. Dan start of school-nya kapan, dan kayak jadwal-jadwalnya itu harus figure out sendiri sih. Apalagi kan waktu itu aku ke Sheffield belum ada, aku kan batch pertama kan yang ke Sheffield, jadi ya harus proaktif semua sih, harus cari tahu sendiri di websitenya dan email kalau emang ada yang nggak ngerti sama accommodation-nya dan lain-lain, itu harus email sendiri gitu sih, cari tahu sendiri. Oh iya, aku jadi ingat itu prosesnya emang agak sedikit ribet kalau misalnya udah sampai di universitas sana. Soalnya inget gak sih, Nat, pas awal-awal kita harus daftar banyak elektif dan mereka punya website yang sistemnya ribet banget gitu. Iya. Sistem mereka tuh ribet banget, terus kayak pokoknya benar-benar beda. Even kalau kamu udah daftar di websitenya, mungkin aja saat kamu kelasnya kamu harus rebutan lagi, rebutan kayak
satu slip warna hijau yang itu limited. Kalau kelasnya kayak highly demanded, jadi itu sedikit hoki-hokian sih, harus cepet-cepetan datang. Iya, jadi kita di sana tuh emang harus beneran aktif sendiri dan beneran cari tahu, nggak bisa cuek dan tinggal terima beres aja gitu. Iya benar. Karena ya benar-benar. Daftarnya kayak daftar kuliah lagi kali ya. Iya. Maba lagi ya. Tapi kali ini yang beda negara, jadi harus menyesuaikan lagi. Iya, benar. Tapi jujur worth it banget sih dengan pengalaman yang kita dapetin itu, kayak bener seru banget, apalagi aktif-aktifnya yang super banyak, beneran pengen banget gitu. Iya benar-benar seru banget. Wah, jadi kangen study abroad nih. Gimana Brainmate? Jadi pengen study abroad juga nggak? Aku senang banget memandu Ngobrol hari ini. Oh iya, Ngobrol selalu ada episode di setiap bulannya nih di YouTube dan podcast S1 Branding. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @brandingprasmul untuk info lebih lanjut. Stay tuned!